Bab 1676. Charlie mengangguk puas, dan berkata kepada Ichiro, mulai hari ini, Anda harus bekerja sama dengan Liang untuk menyesuaikan kembali semua rencana produksi, menghentikan semua produksi Kobayashi Pharmaceutical sebelumnya, dan sepenuhnya beralih ke produksi segera, mengerti? Ichiro buru-buru mengungkapkan kata-katanya yang tulus, Tuan. Charlie, jangan khawatir, saya pasti akan bekerja sama dengan Tuan Liang. Liang berkata kepada Charlie saat ini, Charlie, kapasitas produksi Kobayashi Pharmaceutical masih sangat kuat. Jika produksi JX Weisan sudah sepenuhnya dimulai, maka permintaan bahan baku JX Weisan akan sangat besar. Kami harus melakukan ini sebelumnya. Persiapkan, jika tidak, setelah bahan baku produksi tidak mencukupi, kapasitas produksi akan sangat dibatasi. Charlie mengangguk dan berkata, aku akan menyelesaikan masalah bahan mentah. Ketika dia mengatakan ini, Charlie memikirkan Qin Gang, penguasa keluarga Qin jauh di Aurous Hill. Keluarga Qin awalnya memulai dari bisnis bahan obat. Apalagi Qin Gang juga sangat dipercaya oleh Charlie, jadi Charlie berencana menyerahkan semua bahan baku dan bisnis bahan obat kepadanya. Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Gang. Saat telepon terhubung, Qin Gang sedang makan. Melihat bahwa itu adalah panggilan Charlie, dia dengan hormat berkata, Tuan, mengapa Anda menelepon saya saat ini? Charlie tersenyum dan bertanya, Qin, ada yang ingin kutanyakan padamu. Qin Gang berkata dengan hormat, Guru, jangan ragu untuk bertanya. Charlie berkata, berapa persediaan tahunan bahan obat di keluarga Qin Anda? Qin Gang berpikir sejenak, dan berkata, tahun lalu, keluarga Qin kami membuat lebih dari 200,000 ton berbagai bahan obat dan memasoknya ke lebih dari 30 perusahaan farmasi di seluruh negeri. Charlie mendengus dan bertanya, bisakah Anda memasok 1 juta ton setahun? Qin Gang berseru, 1 juta ton. Guru, 1 juta ton hampir sama dengan total output tahunan bahan obat nabati di 3 provinsi timur. Total hasil tahunan kami di negara ini juga lebih dari 5 juta ton, bahan obat terbesar di negara ini. Perusahaan bisa memproduksi 7 atau 800 ribu ton setahun. Charlie bertanya kepadanya, kalau begitu, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk memasok 1 juta ton setahun? Qin Gang berkata, Guru, semua bahan obat ada di tangan petani farmasi di seluruh negeri. Asal saya beli, 1 juta ton bukan masalah besar. Kuncinya adalah saya tidak memiliki saluran untuk mencerna begitu banyak bahan obat. Sebenarnya, secara pribadi, saya ingin menjual lebih banyak bahan obat, tetapi kuncinya adalah menemukan rumah berikutnya yang cukup kuat. Charlie tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya telah mengambil alih Kobayashi Pharmaceuticals di Jepang. Dalam waktu dekat, semua kapasitas produksi Kobayashi Pharmaceuticals akan melayani saya, dan saya juga akan terus memperluas jalur produksi. Tahun ini, saya akan mengonsumsi 1 juta ton bahan obat, itu bukan masalah besar. Aku bisa mempercayaimu jika Anda begitu baik karena Anda bekerja sama dengan saya, maka saya akan memberi Anda semua pesanan untuk penyediaan 1 juta ton bahan obat. Begitu Qin Gang mendengar ini, dia sangat bersemangat sehingga dia bangkit dari kursi makan. Dia tidak peduli untuk melempar mangkuk dan sumpit ke tanah, dan berkata dengan penuh semangat, wait. Guru. Kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Charlie tersenyum acuh tak acuh, kapan Charlie berbohong padamu? Qin Gang segera gembira, sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun. Dia bersemangat dan berpikir, jika guru benar-benar dapat mencerna 1 juta ton bahan obat dari keluarga Qin setiap tahun, itu akan setara dengan 5 kali volume bisnis keluarga Qin. Dengan begitu, bukankah kekuatan keluarga Qin akan melonjak? Dan impianku untuk merevitalisasi keluarga bisa dengan mudah terwujud? Pada saat ini, dia hampir menganggap Charlie sebagai orang tua yang terlahir kembali dari seluruh keluarga Qin, dan berkata dengan penuh semangat, Guru. Karena Anda sangat meremehkan Qin dan bersedia menarik Qin tertentu, maka Qin tidak akan pernah memberikannya. Anda menahan. Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak bahan obat yang Anda inginkan, bahkan jika saya harus berjuang dengan hidup saya pasti akan mendapatkannya untuk Anda. Dan saya pasti akan memberikan kualitas terbaik dan harga terendah. Bab 1677. Setelah Qin Gang menutup telepon, Aosue di sebelahnya buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, apa yang guru? Kenapa dia meneleponmu?
Qin Gang, yang masih terjebak dalam kegembiraan dan tidak bisa menahan diri, membutuhkan beberapa detik untuk pulih, dan berkata dengan penuh semangat, Ao Sui. Kami keluarga Qin, kami akan menemukan kesempatan besar. Ao Sui bertanya dengan heran, Ayah, kesempatan besar apa? Qin Gang sangat gembira bahkan kata-katanya sedikit bergetar, dan berkata, guru telah mencaplok Kobayashi Pharmaceutical, mengatakan bahwa dia akan membiarkan keluarga Qin memasok bahan mentah dan bahan obat-obatan kepadanya. Permintaan selama setahun hampir 1 juta ton. Ya Tuhan! Ao Sui berseru dengan suara tercengang, 1 juta ton. Keluarga kita sekarang memiliki pasokan sekitar 200,000 ton setahun, bukan? Ya, Qin Gang berkata dengan bersemangat, guru meminta kami untuk memasok 1 juta ton setahun, dan pendapatan keluarga Qin kami segera berlipat ganda. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Ao Sui mengangguk berulang kali, dan berkata dengan rasa terima kasih, guru benar-benar telah menjaga keluarga kami dengan baik. Dia bisa memikirkan kita untuk segalanya. Dia telah banyak membantu kami, dan tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya. Qin Gang juga sangat setuju dan berkata, guru adalah orang tua kedua dari keluarga Qin kami. Apakah keluarga dapat bangkit di masa depan tergantung sepenuhnya pada guru? Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ao Sui, dan menghela nafas, Ao Sui, guru benar, keluarga kita memiliki kebaikan yang begitu besar, dan dia akan selalu menjagamu seperti ini, kamu harus cepat. Apa sebenarnya maksud ayah Ao Sui? Mengetahui bahwa dia ingin berpegangan erat, pada kenyataannya, dia ingin membuatnya bertindak lebih cepat dan membuat kemajuan substansial dengan guru. Dia tiba-tiba berkata dengan sedikit rasa malu, Ayah, banyak hal yang tidak ingin saya lakukan. Bagaimanapun, guru punya istri. Meskipun saya menyukainya, saya masih memiliki lebih dari cukup energi. Qin Gang mengangguk, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Ao Sui, jika tidak, kamu akan maju untuk bertemu dengan guru untuk suplai bahan obat. Bagaimanapun, Anda akan lulus musim panas ini dan Anda harus segera memasuki masa magang. Sekarang, layani saja pabrik farmasi guru dengan sepenuh hati. Dengan cara ini Anda akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengannya. Ao Sui berpikir sejenak, lalu segera mengangguk, oke, ayah. Seperti Nanako, dia sudah di tahun terakhirnya tahun ini. Pada dasarnya tidak ada kelas di semester depan tahun senior. Setelah tahun baru Imlek, dia akan memasuki masa magang. Saat itu, hampir semua siswa senior akan mencari unit kerja untuk memulai magang, tidak terkecuali Ao Sui. Dia belajar keuangan dan manajemen di Aurous Hill Institute of Finance and Economics, dan dia diminta untuk bekerja sama dengan Charlie, yang kebetulan adalah rekan profesional. Memikirkan hal ini, Ao Sui tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Dia sendiri selalu melankolis karena tidak memiliki kesempatan untuk sering bergaul dengan Charlie. Jika ada masalah pekerjaan dengan Charlie di masa depan, itu berarti dia akan sering memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Tokyo, Jepang saat ini. Setelah Charlie membunuh ayam dan monyet, satu-satunya eksekutif yang tersisa dari seluruh Kobayashi Pharmaceutical yang jujur seperti domba. Ichiro juga bekerja sama dengan Paul di Departemen Komersial Lokal di Tokyo untuk menyelesaikan transfer dan perubahan saham Kobayashi Pharmaceutical. Bab 1678. Sekarang, 90% saham Kobayashi Pharmaceutical semuanya di bawah nama JX Pharmaceutical. Karena pekerjaan produksi berikutnya dari Kobayashi Pharmaceutical sangat penting, Charlie tidak dapat meninggalkan Tokyo untuk saat ini. Dia ingin memastikan bahwa semua lini produksi Kobayashi berhasil dikonversi ke JX Weisan sebelum meninggalkan Jepang. Oleh karena itu, jalur produksi pertama yang menyelesaikan pekerjaan konversi adalah jalur produksi Kobayashi di Tokyo. Charlie meminta Liang untuk menginventarisasi semua bahan obat di Kobayashi Pharmaceutical, menghitung semua bahan obat yang dapat digunakan untuk memproduksi JX Weisan, lalu menghitung berapa banyak bahan obat lain yang dibutuhkan berdasarkan kapasitas produksi jalur produksi Tokyo. Setelah menghitung permintaan, dia segera mengirimkan daftarnya ke Qin Gang, dan memintanya untuk segera membuat pengaturan untuk menyiapkan bahan obat ini secepat mungkin, dan kemudian segera mengangkutnya ke Tokyo melalui udara. Pada saat yang sama, Liang harus menghitung bahan obat yang dibutuhkan oleh beberapa jalur produksi lainnya,
dan mengirimkannya ke Qingang satu persatu, sehingga Qingang dapat mempersiapkannya, dan kemudian mengirim bahan obat yang telah disiapkan tersebut ke basis produksi lainnya. Setelah melakukan semua ini, Charlie dan rombongannya, dipimpin oleh Ichiro, datang ke villa mewah berlantai datar milik keluarga Kobayashi di pusat Tokyo. Awalnya, Isaac telah mengatur sebuah hotel untuk Charlie, tetapi karena undangan baik Ichiro, Charlie memutuskan untuk sementara waktu untuk tinggal di rumah Ichiro. Villa berlantai datar di Ichiro's ini adalah seluruh lantai teratas dari sebuah bangunan berlantai 80. Area konstruksi dalam ruangan saja ribuan meter persegi. Ini sangat mewah. Ini juga memiliki penggunaan eksklusif dari seluruh teras atap dan helipadnya sendiri. Kolam renang tanpa batas sky bisa dikatakan sebagai kemewahan tertinggi. Setelah malam tiba, Charlie mandi dan menelepon istrinya Claire untuk melaporkan bahwa dia aman. Kemudian dia berdiri sendirian di teras besar di lantai atas, mengamati pemandangan malam Tokyo yang ramai, dengan pikiran melayang. Kobayashi Pharmaceutical adalah bagian penting dari akumulasi energinya. Jika Kobayashi berhasil mengubah semua produksinya menjadi JX Weisan untuknya, maka JX Weisan dapat dipasarkan ke seluruh dunia dalam waktu yang paling singkat. Lagi pula, Charlie sudah menemukan dengan jelas bahwa harga Weisannya yang tersebar di pasar domestik tidak akan pernah dinaikkan, dan untuk diberikan kembali kepada rakyat dalam negeri dengan efektivitas biaya terbesar, tetapi harga di luar negeri harus melambung tinggi. Harga jual terminal retail setidaknya harus 2 hingga 3 kali lebih tinggi dari RMB 100. Itu kira-kira 61 kotak. Dengan cara ini, laba bersih setiap kotak setidaknya 30-an. Karena JX Weisan dapat meringankan dan mengobati banyak penyakit perut dan ketidaknyamanan, ini pasti akan menjadi obat penting untuk setiap keluarga di masa depan. Oleh karena itu, Charlie memperkirakan pendapatan JX di masa depan akan meningkat pesat dengan sangat cepat. Mungkin bisa menghasilkan puluhan miliar setahun, dan masih dalam USD. Jika Anda mengembangkan beberapa kategori lain, itu benar-benar akan menghasilkan keuntungan besar. Charlie bukanlah orang yang tamak. Alasan utama mengapa dia tidak sabar untuk menghasilkan lebih banyak uang adalah karena dia berharap untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan secepat mungkin. Keluhan orang tua belum terbayar. Banyak keluarga Eastcliff yang membentuk aliansi anti-Wade yang dipimpin oleh keluarga Su saat itu harus membayar harga atas kematian orang tuanya. Bahkan keluarga Wade memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal dalam masalah ini. Charlie tahu betul bahwa jika dia ingin melawan seluruh keluarga Eastcliff dan membuat mereka menyerah padanya, hal pertama adalah meningkatkan kekuatannya. Jika suatu hari, dia bisa kembali ke Eastcliff saat si Raptor menyeberangi sungai, maka semua keluarga Eastcliff akan gemetar di hadapannya. Bab 1679. Kota Kyoto berjarak ratusan kilometer dari Tokyo. Rumah besar dengan sejarah keluarga itu berusia seabad terletak di pusat kota Kyoto. Kediaman keluarga itu berada di sebelah Kastil Nijo, kediaman Oda Nobunaga, salah satu dari 3 tuan dari periode negara berperang di Jepang. Meskipun areanya sedikit lebih kecil dari Kastil Nijo, keseluruhan areanya lebih besar dari villa keluarga tunggal terbesar di Eastcliff. Bahkan lebih dari itu. Di sekitar Menshan, terdapat parit yang digali selama perang, dan masih memikul tanggung jawab untuk menjaga Menshan tersebut. Di tembok kota, pengawasan 360 derajat tanpa jalan buntu dipasang untuk memastikan bahwa rumah ini tidak akan dilanggar oleh siapapun. Dan di balik tembok kota yang menjulang tinggi adalah pengawal dengan amunisi hidup. Bangunan di Menshan semuanya adalah bangunan kayu khas Jepang. Masing-masing memiliki sejarah setidaknya 100 tahun. Ada lusinan pohon kuno dengan sejarah 100 tahun di halaman, ditambah yang belang-belang dan tak terhitung jumlahnya. Patung batu berusia seabad itu antik dan penuh pesona. Pada saat ini, di halaman yang luas, seorang wanita muda yang cantik sedang duduk sendirian di kursi roda, menatap langit yang kabur. Wanita cantik ini adalah wanita tertua dari keluarga itu, Nanako. Dia sedang menunggu salju pertama tahun ini di Kyoto. Dulu, salju di Kyoto akan turun lebih awal, tapi musim dingin ini pengecualian. Meskipun musim dingin tahun ini sangat dingin, dan setiap hari sangat dingin, tetapi tidak ada salju yang turun. Sebelumnya hari ini, Departemen Meteorologi Regional Kinki mengeluarkan peringatan salju lebat, mengatakan bahwa akan ada salju lebat di Kyoto malam ini, dan Nanako menyukai hari-hari bersalju,
jadi dia menunggu lebih awal di halaman. Namun, setelah menunggu hingga larut malam, masih tidak ada jejak salju yang lebat, langit sangat mendung, tidak ada cahaya bintang, dan bahkan bulan pun tidak dapat terlihat dengan jelas. Pengurus rumah itu Menshan memandang Nanako dari kejauhan untuk waktu yang lama. Melihat sudah larut, dia berjalan mendekat dan dengan hormat berkata, "Nona, ini sudah larut. Sepertinya salju tidak akan turun malam ini, cuacanya terlalu dingin, kamu harus kembali ke kamar dan istirahat lebih awal." Nanako memandangi bulan yang kabur di langit dan berbisik pelan, karena ramalan cuaca mengatakan, masih ada harapan. "Kamu harus kembali beristirahat dulu dan tinggalkan aku sendiri." Pengurus rumah tangga menghela nafas sedikit, dan berkata dengan sedih, "Nona, atau kembali istirahat dulu, saya akan mengatur agar seseorang menunggu di sini, jika turun salju, biarkan mereka memberitahu Anda sesegera mungkin." Nanako tersenyum ringan dan berkata, "Aku di sini untuk menonton. Saya hanya ingin melihat kepingan salju pertama jatuh dari langit, dan saya ingin merasakan kepingan salju pertama di wajah saya. Saya telah menunggu salju turun. Jika saya masuk sekarang, saya akan kehilangan kesenangan." Pengurus rumah tangga buru-buru berkata, "Tapi sekarang sudah dingin, suhu semakin rendah dan lebih rendah, dan Anda akan masuk angin jika Anda tinggal di luar untuk waktu yang lama." "Tidak masalah." Nanako berkata sambil tersenyum, "Saya akan menunggu sampai pukul 12, tidak peduli turun salju atau tidak, saya akan kembali ke kamar untuk berendam di pemandian air panas. Anda dapat yakin, meskipun saya cedera, saya masih memiliki kebugaran fisik yang relatif kuat, suhunya lebih dingin, tidak akan berpengaruh pada saya." Pengurus rumah itu mengangguk tak berdaya, dan berkata dengan hormat, "Saya di dekatnya. Nona, hubungi saya kapanpun Anda memiliki kebutuhan." Nanako terkekeh pelan, "Oke, terima kasih." Kepala pelayan dengan hati-hati mundur ke kejauhan, dan Nanako terus menatap ke langit. Entah kenapa, penampilan Charlie tiba-tiba muncul di langit malam yang mendung saat ini. Dia merasa seperti bunga musim semi di hatinya, dan berpikir dalam hati, "Tuan, tidak tahu apakah salju turun di Orous Hill. Saya ingin tahu apakah Anda sedang melihat langit malam di atas kepala Anda sekarang? Tidak tahu, apakah Anda akan memikirkan saya?" Bab 1680. Berpikir liar, ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa Hiroshi Tanaka yang menelepon, jadi dia buru-buru menyingkirkan pikirannya, menghubungkan ke telepon dan tersenyum, "Tanaka, kenapa telepon aku terlambat?" Hiroshi Tanaka menghela nafas dan berkata, "Nona, sesuatu terjadi hari ini. Presiden sangat marah. Dia baru saja menghancurkan banyak barang antik di rumah." Nanako merasa gugup, dan buru-buru bertanya, "Tanaka, apa yang terjadi? Apakah ayah mengalami masalah?" Koichi Tanaka berkata, "Hari ini, Presiden membawa saya ke Kobayashi Pharmaceutical, bermaksud untuk menandatangani perjanjian saham dengan Dewan Direksi perusahaan. Setelah perjanjian ditandatangani, Presiden dan staf keuangan mengirimkan 45 miliar USD ke rekening perusahaan. Kemudian beberapa orang masuk dan masalah dimulai." Ketika Nanako mendengar ini, dia bertanya dengan bingung, "Bukankah ayahku selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceuticals? Hari ini inilah yang dia inginkan, jadi mengapa dia marah?" Hiroshi Tanaka berkata tanpa daya, "Sebelum Presiden, staf keuangan melakukan pembayaran, kami tidak tahu bahwa perusahaan benar-benar berpindah tangan. Kepemilikan berubah?" Nanako bertanya dengan heran, "Ada apa? Bukankah itu berarti Jiro hilang? Apakah dia kembali lagi?" "Tidak," Koichi Tanaka menjelaskan, "bukan Jiro yang kembali, tapi saudara laki-laki Jiro, yang dikatakan telah meninggal, tiba-tiba hidup kembali." "Hah?" Nanako berkata dengan sedikit sedih, "Ada apa? Mengapa saya semakin bingung?" Hiroshi Tanaka mendesah dan berkata, "Ini bukan apa-apa. Intinya adalah Ichiro, sebagai pewaris tunggal Kobayashi Pharmaceuticals, mentransfer semua saham Kobayashi Pharmaceuticals, 90% tepatnya, ke perusahaan Cina bernama JX Pharmaceuticals." Nanako terkejut dan berkata, "Bukankah ayahku berinvestasi di Kobayashi Pharmaceuticals sebesar 30%? Kemudian Ichiro hanya memiliki 70% saham Kobayashi Pharmaceutical. Bagaimana dia bisa mentransfer 90% saham perusahaan?" Hiroshi Tanaka berkata dengan suara tertegun, "Inilah alasan mengapa Presiden marah.
Dia menandatangani perjanjian saham dengan Masayoshi, penjabat presiden farmasi, dan membayar setelah penandatanganan, tetapi Ichiro kembali, yang berarti perjanjian ekuitas yang ditandatangani oleh Masayoshi tidak valid. Nanako mengangguk sedikit dan berkata, jadi, rencana ayahku untuk membeli saham Kobayashi Pharmaceutical telah hilang. Ini lebih dari sekadar niat untuk gagal. Tanaka menghela nafas. Ketua JX Pharmaceutical dengan jelas mengatakan kepada Presiden bahwa Itoko, Ltd, mengirimkan 4,5 miliar USD ke Kobayashi Pharmaceutical. Dia tidak akan mengembalikannya. Ah! Nanako berseru, kenapa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Tindakan memegang saham adalah transaksi ekuitas. Saat kami membayar, pihak lain harus membayar saham yang sesuai. Jika pihak lain tidak mau membayar sahamnya, maka ia harus mengembalikan uangnya dengan cara yang sama, bahkan membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Mengapa pihak lain tidak memberi kita saham dan mengurangi uang kita? Ini terlalu berlebihan, bukan? Apa dia tidak tahu hukum? Koichi Tanaka berkata dengan sangat tertekan saat ini, Nona, pihak lain hanyalah seorang fanatik di luar hukum. Fanatik di luar hukum? Nanako mengerutkan kening, dengan karakter ayahnya, tidak mungkin rela menderita kehilangan bodoh ini, kan? Apakah dia tidak memiliki tindakan pencegahan? Hiroshi Tanaka menghela nafas, tentu saja Presiden tidak bersedia menderita kerugian bodoh ini. Dia awalnya ingin melawan pihak lain dengan putus asa, tapi dia dibujuk olehku. Presiden tidak bisa menyinggung perasaannya. Oh, benar, membicarakannya. Anda bahkan tahu orang ini, Nona. Aku tahu. Nanako bertanya dengan heran, siapa dia? Koichi Tanaka berkata, itu pelatih Aosue, Charlie Wade yang melukai Tuan Yamamoto Kazuki dengan satu telapak tangan. Apa? Tuan Wade? Ketika Nanako mendengar ini, dia berseru kegirangan, dan berseru, Tuan Wade telah datang ke Jepang.